Shalom saudaraku, kita bertemu lagi di saat ini. Saya berada di sebuah bantaran sungai, yaitu Sungai Opak, di mana tempat ini terkenal pada tahun 2006, yaitu yang disebut dengan Sesar Opak, gempa yang besar yang pernah terjadi di Yogyakarta. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu firman Tuhan dan keluarga. Mengapa banyak keluarga yang seringkali jatuh bangun di dalam kehidupan rohaninya? Karena firman Tuhan telah menjelaskan kepada kita, orang percaya harus hidup dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat atau kembali menggali Alkitab, apa yang dituliskan oleh Esra, firman Tuhan katakan di Esra 7 ayat 10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Esra 7 ayat 10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya firman Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Demikian juga di dalam kehidupan orang-orang Kristen, keluarga Kristen. Karena firman Tuhan inilah yang akan menolong seseorang untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan mengajar kita, menegur kita, memperbaiki sikap hidup kita supaya kita sejalan dengan rancangan Tuhan. Kalau kita kembali di dalam firman Tuhan, apa yang dituliskan oleh Esra, kita mendapatkan 4 hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita itu menerima firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan. Lalu yang kedua itu kita merenungkan firman Tuhan. Sesudah kita menerima firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga itu melakukan firman Tuhan. Melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan. Dan yang keempat adalah ini membagikannya. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, betapa pentingnya firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus meresapi, kita harus mengambil intinya, merenungkan, lalu mempraktekkan di dalam setiap kehidupan kita, dan membagikan kepada keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Rapuhnya keluarga Kristen disebabkan oleh karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, apalagi membagikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita pikirkan begitu banyak firman Tuhan, bagaimana kita bisa menerapkan, bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan. Sesungguhnya ketika kita berjalan menurut kekuatan kita, kita akan gagal. Tetapi firman Tuhan katakan ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia yang akan membawa kita, dia yang akan mendorong kita, dia yang akan menolong kita untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 21, dikatakan begini, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Konsep ini membawa kita untuk memiliki hati yang lemah lembut supaya kita bisa menerima firman Tuhan. Sebagian orang tidak mau menerima firman Tuhan, sebagian orang mengatakan firman Tuhan ini cocok untuk kamu, cocok untuk si A, cocok untuk si B. Dan sebagian orang masa bodoh dengan firman Tuhan. Dan sebagian orang juga
dia mengatakan, wah ini firman Tuhan untuk saya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yakobus tadi dikatakan bahwa apapun firman Tuhan, dengan cara apapun firman Tuhan, ataupun isi apapun firman Tuhan, hendaknya kita menerima dengan lemah lembut. Kenapa kita menerima lemah lembut? Supaya kita bisa mengambil intisarinya, kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menerima berkat daripada firman Tuhan tersebut. Satu kali saya ada di sebuah kepulauan di Indonesia bagian tengah, dan saya berkunjung ke salah satu tempat. Saya kaget karena ketika saya mau masuk di rumah itu, tuan rumah itu mengambil sebuah Alkitab yang ditaruh di atas pintu. Saya kaget dan saya tanya, mengapa ditaruh di situ? Dia bilang katanya nanti kalau pergi ke gereja tidak usah membawa, tidak usah mencari-cari Alkitab, langsung mengambilnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu tidak untuk pajangan. Firman Tuhan tidak hanya ditaruh di tempat-tempat tertentu, tetapi firman Tuhan di dalam Alkitab itu diajarkan, diberitahukan, kita pelajari supaya rancangan Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang dimau Tuhan, kita tahu apa akhir daripada kehidupan kita, dan kita tahu apa berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan kalau kita butuh, kita elap lalu kita bawa begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagian orang dengan model-model seperti itu banyak kita jumpai. Sehingga imannya tidak bertumbuh, kerohaniannya tidak bertumbuh. Nah, kalau kerohanian kita tidak bertumbuh, satu keluarga itu tidak bertumbuh, lalu apa jadinya? Keluarga ini adalah pasti akan menjadi keluarga yang jauh daripada Tuhan. Sekedar menjadi orang Kristen saja. Mungkin minggu ke gereja, ada persekutuan ikut persekutuan, ada hari raya ikut hari raya, dan lain sebagainya. Tapi hubungan dengan Tuhan dia tidak miliki. Karena apa? Dia tidak mengetahui rancangan Allah di dalam firman-Nya, di dalam kehidupannya. Seorang yang tinggal di dalam rumah tangga, mungkin seorang ayah, mungkin seorang ibu atau seorang anak, harus berani mengambil sebuah keputusan bahwa Alkitab, firman Tuhan itu sangat penting untuk mendidik, mengajar, untuk membawa kita kepada kebenaran. Tapi kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, kita akan jauh daripada rancangan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau jadi bapak, usahakan untuk belajar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, lalu membagikan kepada keluarga. Mempraktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, firman Tuhan itu akan membawa kita kepada sesuatu yang positif. Sesuatu yang membangun hidup kita, yang akan membawa kita ke dalam berkat, yang akan membuat keluarga kita menjadi lebih baik lagi. Namun kalau kita tidak mengutamakan firman Tuhan, roh kita akan mati. Rohani kita tidak akan bertumbuh. Kita akan menjadi orang Kristen yang kerdil. Orang Kristen yang miskin, yang tidak tahu rancangan Allah. Padahal rancangan Allah itu sangat luar biasa di dalam hidup kita. Ayo kita mulai belajar firman Tuhan, menerima dengan lemah lembut di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.